Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jana Veronica. Nama saya Alia Ananda. Kami dari kelas PSTIA. Di sini kami akan mempresentasikan tentang web perpustakaan Unila yang telah kami bikin menggunakan PHP dan juga database-nya. Untuk pertama akan dijelaskan oleh teman saya Alia Ananda. Baiklah, mungkin langsung saja di sini untuk masuk ke dalam webnya itu masukkan username dulu. Username di sini dengan nama admin dan juga passwordnya. Kemudian selanjutnya kita klik login. Nah, ini adalah tampilan utama dari website kami. Di sini terdapat header yaitu home perpustakaan Unila dan juga ada gambar perpustakaan Unila dengan ada teksnya yaitu perpustakaan Unila ketika kursornya diarahkan ke gambar. Kemudian di sini ada footer dengan tulisan repost by perpus.com. Di sini juga terdapat nama kami yaitu Alia dan juga Jena. Selanjutnya di home ini juga terdapat profile. Nah, di sini ada profile dan juga logout. Logout ini untuk ketika user ingin logout dari web ini. Ketika ingin mengunjungi web perpus, maka akan melakukan login lagi. Kemudian selanjutnya di sini ada anggota. Nah, di halaman ini terdapat anggota perpus, di mana terdapat 4 anggota yang sudah diinputkan. Kemudian di sini juga bisa menambahkan anggota. Ada nama, tanggal lahir, daftar, tanggal berakhir, dan statusnya. Nah, setelah itu di sini juga ada laman buku. Nah, di sini kita juga dapat menambahkan buku seperti memasukkan judul, pengarang, penerbit, ISBN, tahun, stok buku, dan raknya. Nah, ini adalah contoh buku yang sudah dimasukkan dengan judul bukunya Bahasa dan Sastra, pengarangnya Roysul Mustafa, penerbitnya Gramedia, ISBN-nya 12345678, tahunnya tuh 2014, memiliki stoknya tuh sebanyak 6, kemudian di rak 1A. Kategori bukunya itu yaitu musik. Kemudian untuk laman selanjutnya akan dijelaskan oleh Jena. Oke, baik. Untuk fitur yang selanjutnya itu ada fitur transaksi, di mana di fitur transaksi ini ada beberapa fitur lagi di dalamnya, yaitu ada fitur peminjaman, pengembalian, dan juga pendapatan. Nah, untuk fitur peminjaman sendiri, ini itu dia bisa, untuk admin, itu bisa meminjamkan buku kepada si peminjam dengan cara memasukkan ID anggota dan juga ID bukunya. Misal kita kasih contoh, aduh, sebentar. Kita buka database-nya dulu, misalkan nama anggotanya itu kita mau kasih si Eko Hardianto ini peminjaman. Kita salin dulu UID-nya, terus kita taruh di ID anggota. Nah, di sini nama anggotanya udah muncul, Eko Hardianto, dan lalu kita salin ID buku. ID buku yang akan dipinjam oleh si Eko Hardianto ini. Kita balik lagi ke database-nya. Nah, untuk buku kita salin UID buku si bahasa dan sastra ini. Misalkan dia mau meminjam buku bahasa dan sastra. Kalau kita kembali ke sini, terus, nah, di sini nama bukunya udah keluar, buku dan sastra. Ini kan udah bener nih, dan di sini juga masih ada stoknya itu sebanyak 6 buah buku. Jadi, kita langsung pencet submit aja, nanti datanya akan langsung ditambahkan. Lalu kita ke fitur yang selanjutnya, itu ada fitur pengembalian. Nah, untuk cara kerja fitur pengembalian ini sendiri itu kurang lebih sama untuk fitur peminjaman. Dia bisa kita bisa mengatur kapan si peminjamnya itu mengembalikan buku dengan cara memasukkan ID anggota dan juga ID bukunya. Misalkan kita mau mengembalikan si Roysul Mustafa ini mau mengembalikan buku bahasa dan sastra. Itu berarti kita masukkan ID anggotanya si Roysul Mustafa. ID anggotanya Raisul Mustafa itu kita masukkan. Sebentar ya, saya copy dulu. Ini kita copy, lalu dipaste aja.
Nah, untuk ID bukunya, karena dia meminjam buku bahasa dan sastra, maka kita akan memasukkan UID buku bahasa dan sastra. Kita copy aja. Cari. Nah, di sini dia muncul data peminjaman bukunya. Nah, di sini ada detailnya di mana yang meminjam itu namanya Roysul Mustafa dengan judul bukunya itu Bahasa dan Sastra. Di sini juga tertulis tanggal peminjaman dan tanggal kapan dia mengembalikannya. Nah, kita juga bisa mengecek dendanya 100. Di sini dia telat mengembalikannya itu sebanyak 2.917 hari dengan total denda sebanyak 1.458.500. Nah, kita juga bisa mengembalikannya dengan memencet tombol kembalikan. Di sini dia websitenya akan mengkonfirmasi apakah yakin ingin mengembalikan buku atau tidak. Jika yakin, kita langsung pencet oke saja. Nah, sudah lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu fitur pendapatan, di mana fitur pendapatan ini akan menghitung pendapatan perpus yang didapat dari jumlah atau total bayar peminjam yang telat mengembalikan buku, di mana untuk setiap perharinya, setiap peminjam itu dikenakan denda sebanyak Rp500. Dan di sini bisa dilihat ada satu peminjam yang telat mengembalikan buku selama 1 hari sehingga ia dikenakan denda sebanyak Rp500. Lalu kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu ada fitur master, di mana di master ini tuh ada tiga fitur lagi, yaitu fitur kategori, fitur rak, dan fitur denda. Nah, untuk fitur kategorinya sendiri, ini tuh ada beberapa kategori dari buku-buku yang ada. Di sini ada buku bahasa, musik, IPS, matematika, dan juga seni. Nah, ini sebagai admin, kita juga bisa mengedit kategori-kategorinya ini dengan cara mengklik apa sih tombol edit ini. Misalkan saya mau mengedit si musik menjadi IPA. Kita pencet edit, lalu kita masukkan IPA, lalu klik di edit. Dia edit berhasil. Nah, di sini musiknya itu telah berganti menjadi IPA. Lalu kita lanjut ke oh ya, di sini juga ada tombol hapus apabila kita ingin menghapus salah satu jenis kategorinya. Misalkan saya ingin menghapus yang seni, kita bisa pencet hapus. Oke, hapus. Nah, bisa dilihat di sini kategori seni udah terhapus. Lalu kita lanjut ke fitur rak, di mana di fitur rak ini tuh adalah rak yang terdapat di dalam perpustakaan, di mana di sini ada 2 rak, yaitu rak 1A dan rak 2A. Nah, kita di sini bisa mengedit. Misalkan kita mau ngedit rak 1A. Rak 1A ini jadi rak buku cerita misalkan. Maaf. Kita pencet edit. Oke. Nah, di sini dia itu udah berubah menjadi buku cerita. Lanjut ke fitur selanjutnya, itu ada denda. Di mana untuk denda ini tuh sama kayak yang pendapatan tadi. Di sini itu dia memberikan informasi mengenai nominal denda yang harus dibayarkan oleh peminjam setiap harinya. Nah, di sini untuk dendanya itu 500. Kita juga bisa ngedit, misalkan kita mau denda per harinya itu dia 5.000, itu juga bisa. Kita pencet edit. Edit berhasil. Nah, di sini dia nominalnya udah berubah menjadi 5.000. Lanjut, di sini ada fitur cetak, di mana jika kita ingin mencetak buku, cetak daftar buku, cetak daftar anggota, cetak pendapatan itu bisa. Misalkan untuk buku, misalkan kita di sini mau mencetak buku, misalkan semua kategori aja, kita langsung pencet yang submit, lalu di sini akan muncul daftar bukunya, dan jika ingin mencetak, kita bisa langsung pencet yang cetak. Nah, di sini dia akan langsung muncul seperti ini, kita bisa langsung print jika ingin menyambungkannya ke printer. Lalu ke fitur selanjutnya itu ada cetak anggota, di mana di sini kita bisa mencetak daftar anggota yang terdaftar di website perpus ini. Jadi, misalkan kita mau ngecek siapa aja nih, kita pencet yang submit. Di sini nama-namanya,
Terus kalau mau cetak, pencet yang cetak. Di sini bisa langsung disambungkan ke printer juga. Lalu kita bisa cetak pendapatan. Di sini, misalkan kita mau cetak pendapatan untuk tahun 2016 misalkan. 2016 bulan Juni misalkan. Bulan Juni submit. Nah, di sini bisa dilihat di sini tuh ada daftar pendapatan perpustakaan Unila pada bulan ini, terus kita bisa langsung cetak aja. Oke. Oke, mana nih? Oke, saya kira segitu penjelasan kami untuk mengenai fitur yang terdapat di aplikasi perpustakaan Unila yang telah kami buat. Selanjutnya mungkin akan kami perlihatkan mengenai codingan dan database yang telah kami buat. Untuk codingannya akan dijelaskan oleh teman saya, Alia Ananda. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan codingannya. Di sini saya akan menunjukkan codingan dari perpustakaan tadi. Saya akan menunjukkan yang pertama itu untuk halaman headernya. Di sini ada halaman headernya. Langsung ke, nah di sini ada profile, kemudian ada image. Image ini kami ambil dari gambar. Kemudian untuk halaman footer, di sini juga kami atur footernya, repost by yang tadi ada di tampilan dan juga edit by. Kemudian untuk menunya, ini adalah codingan menunya. Di sini ada sidebar menu, kemudian ada home, anggota, buku, kemudian untuk menu transaksi, peminjaman, menu pengembalian, pendapatan, ada juga master. Di dalam master itu ada menu lagi yaitu kategori, rak, dan denda. Kemudian ada juga cetak, ada untuk cetak buku, cetak anggota, dan juga cetak pendapatan. Nah, ini adalah top navigasinya. Yaitu ada gambar profil di atas menu tadi, dan juga di sebelah kanan tadi ada untuk menu logout dan juga profile. Ini untuk yang paling atas sebelah kanan tadi. Mungkin itu saja untuk sekilas codingan dari menu utamanya. Selanjutnya untuk database akan dijelaskan oleh Jena. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai database yang telah kami buat. Di sini kami pakai MySQL untuk database-nya. Di sini untuk database-nya. Nah, di sini untuk database-nya sendiri saya pakai namanya Perpus. Lalu di sini ada beberapa tabel yang udah saya buat, yaitu ada tabel admin, tabel anggota, tabel buku, tabel denda, tabel kategori, tabel pendapatan, tabel rak, dan juga tabel transaksi. Nah, untuk tabel admin ini, di sini itu saya memakai beberapa atribut, yaitu ada ID admin, username, password, dan nama dengan ID admin sebagai primary key-nya. Lalu ada tabel anggota. Di sini untuk tabel anggotanya itu saya memakai atribut ID anggota, UID, nama, TTL, tanggal daftar, tanggal berakhir, serta status aktif, di mana di sini ID anggota sebagai primary key, lalu ada tabel buku, di mana di sini untuk tabel buku itu saya memakai atribut ID buku, UID buku, judul, pengarang, penerbit, ISBN, tahun, stok, rak, kategori, dan juga created at. Di mana di sini saya menggunakan ID buku sebagai primary key-nya. Lalu ada tabel denda, di sini saya menggunakan atribut ID denda dan juga nominal dengan ID denda sebagai primary key-nya. Lalu di ID kategori, lalu di
tabel kategori. Untuk di tabel kategori sendiri itu ada 2 atribut, yaitu ada ID kategori dan nama kategori dengan ID kategori sebagai primary key-nya. Lalu ada tabel pendapatan, di mana di sini itu ada atribut, yaitu ID pendapatan, transaksi ID, total, dan created aid, di mana di sini ID pendapatan itu sebagai primary key-nya. Lalu ada tabel rak, di mana tabel rak ini tuh ada beberapa atribut, yaitu ada atribut ID rak dan juga nama rak dengan ID rak sebagai primary key-nya. Lalu ada tabel transaksi, di mana di tabel transaksi ini itu ada ID transaksi, ada atribut ID transaksi, buku ID, anggota ID, tanggal pinjam, tanggal kembali, status kembali, dan juga telat per hari. Nah, di sini primary key-nya itu si ID transaksi. Saya kira cukup sekian penjelasan database yang dapat saya sampaikan. Oke, kami kira cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai website perpustakaan Unila yang telah kami buat menggunakan PHP dan juga database-nya MySQL. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.